mencoba memahami beban yang sedang kita bawa dan mengupayakan keseimbangan dalam hidup yang seringkali kacau oleh pekerjaan dan tuntutan yang terus datang silih berganti. Saya percaya setiap dari kalian membawa cerita yang tidak selalu mendapat tempat untuk diceritakan. Hari ini tempat itu ada. Kita di sini untuk saling mendengarkan, tanpa menghakimi, tanpa tergesa-gesa memberi solusi. Saya percaya setiap dari kalian membawa cerita yang tidak selalu mendapat tempat untuk diceritakan. Hari ini tempat itu ada. Kita di sini untuk saling mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa tergesa-gesa memberi solusi. Kadang yang paling kita butuhkan adalah ruang untuk bernapas atau satu kalimat, "Aku mengerti." Saya harap selama sesi ini berlangsung, kalian bisa memberi kesempatan kepada diri kalian sendiri untuk hadir utuh. Lepas dari peran sebagai pekerja, pemimpin, atau bahkan ibu dan menjadi hanya diri sendiri. Kalau kalian siap, mari kita mulai. Sebelumnya, saya ingin membuka dengan pertanyaan ringan terlebih dahulu. Coba sebutkan nama, profesi saat ini, dan satu kata yang menggambarkan kondisi mental teman-teman dalam sepekan terakhir. Siapa yang ingin mulai duluan? Saya Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yapi. Ya. Saya bekerja di startup digital, bagian perkembangan produk satu kata tertekan. Yang lain? Sehat. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Naja. Saya bekerja di lembaga keuangan swasta. Satu kata untuk saya itu jenuh. Oke. Selanjutnya? Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Devi. Saya sebagai staf bagian pelayanan di rumah sakit swasta. Satu kata dari saya yaitu kosong. Oke, ada lagi? Siapa selanjutnya? Ayo, aku mau tunjuk ini. Saya Kak. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Ida Perjana. Saya freelancer desain grafis. Satu kata dari saya penuh. Oke. Berapa orang lagi nih? Siapa dulu? Duluan yang kenalan? Saya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Saya bekerja sebagai manajer pemasaran. Satu kata dari saya yaitu meledak. Ya. Perkenalkan, nama saya Almas. Saya bekerja di bidang administrasi logistik. Minggu ini rasanya lelah sekali. Terima kasih ya. Dari 6 kata itu, saya menangkap benang merah, tekanan, kelelahan, kejenuhan, bahkan rasa kehilangan makna. Maka hari ini kita akan bicara lebih dalam tentang stres kerja dan bagaimana itu memengaruhi hidup kita secara keseluruhan. Baiklah, saya ingin mengajak teman-teman untuk bercerita lebih jauh. Ceritakan satu pengalaman konkret di mana pekerjaan membuat Anda merasa kewalahan atau kehilangan kendali. Siapa yang mau mulai duluan? Saya Kak. Oke, silakan. Saya dulu Kak. Jadi minggu lalu itu admin saya minta revisi fitur aplikasi yang sebenarnya sudah saya kerjakan selama 2 minggu. Tapi karena perubahan strategi semua dibatalkan. Saya kerja sampai jam 2 pagi Kak. Selama 3 malam berturut-turut. Hari keempat saya ketiduran di meja kerja. Lalu saya bangun dengan perasaan kosong. Kayak semua usaha yang saya kerjakan tuh nggak ada hasilnya gitu. Kayak kan ada pepatah mengatakan Ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi ini Kak, hasil mengkhianati usaha. Yakin merasa kecewa dan kelelahan karena kerja kerasmu seolah tidak dianggap ya. Apa dampak kita kehidupan pribadimu? Jadi saya nggak mau ngobrol di rumah. Terus pasangan saya pun cuma jawab singkat. Rasanya nggak punya energi untuk jangan sesuatu. Terima kasih ya, Pi. Itu cerita yang sangat
protes Kak. Ada rasa bersalah karena waktu dengan keluarga berkurang ya? Iya Kak, dan kadang saya jadi malas sendiri padahal mereka tuh nggak salah apa-apa gitu Kak. Oke, terima kasih sudah berbagi Naja. Kalau Alma, bagaimana denganmu? Kalau saya ya Kak, saya merasa infleksibel di kantor. Saya yang kelihatan sibuk dapat pujian, padahal saya kerja tenang tapi rapi dan tepat waktu. Tapi karena nggak kelihatan, saya sering dilupakan. Saya nggak pernah dapat pujian, malah tambahan kerjaan. Oh, jadi kamu merasa tidak dihargai meskipun sudah melakukan pekerjaan dengan baik ya? Betul, betul Kak. Lama-lama saya jadi ragu sama diri sendiri. Itu perasaan yang valid. Terima kasih Alma. Devi? Kalau saya kerja di rumah sakit itu melelahkan fisik dan mental. Tapi karena saya perempuan dan belum menikah, orang-orang itu menganggap bahwa saya itu bebas lembur. Padahal minggu lalu saya jaga 4 shift berturut-turut. Saya pulang dan langsung jatuh sakit. Tapi di kantor nggak ada yang benar-benar peduli. Devi merasa tidak dilihat sebagai manusia dengan batas ya. Iya Kak, rasanya tuh seperti jadi alat. Saya ikut merasakan apa yang kamu ceritakan. Bagaimana Iba? Jadi saya itu kan freelancer Kak. Nah, banyak yang pikir enak kerja di rumah. Padahal kenyataannya beda. Klien kadang hubungi saya jam 12 malam. Saya sering nolak Kak, karena takut kehilangan proyek. Akhirnya saya tetap kerja pada jam itu. Tidak ada batas waktu. Sampai saya sering mimpi tidak ada deadline. Tidak ada yang batas membuat kamu merasa terus diburu ya? Iya, kayak gitu Kak. Bahkan saat saya lagi makan pun, makan malam pun saya kepikiran dari kerjaan sampai segitunya. Terima kasih ya Iba. Iya, Kak. Bagaimana Kamida? Saya sudah kerja selama 15 tahun di Mahakam. Dulu saya sangat cinta pekerjaan ini, tapi sekarang saya sangat capek. Saya merasa nggak punya diri sendiri. Semua waktu, pikiran, tenaga itu habis untuk pekerjaan, dan saya takut kehilangan identitas saya. Itu Hamida merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya karena terserap dalam peran pekerjaan ya? Iya Kak, jadi saya sangat takut untuk bilang kalau saya itu capek, karena di posisi ini saya juga harus menjadi sosok yang kuat. Oke, terima kasih banyak. Kalian semua telah menunjukkan keberanian luar biasa. Sekarang saya ingin kita refleksi bersama. Apa harga yang harus kalian bayar dari tekanan pekerjaan ini? Jadi Afi? Waktu dan ketenangan. Oke, yang lain? Kebebasan pribadi kalau pribadi gitu Kak. Oke, Kalau itu kesehatan. yang lain? Aku hubungan keluarga. Yang lain? Aku, Ya, siapa dulu pasti? kalau aku tuh percaya diri. Kalau aku jadi Dari semua itu mana yang paling kalian rindukan? Coba. Sekarang bayangkan jika kalian bisa mengatur satu hal kecil minggu ini demi diri kalian sendiri, apa yang ingin kalian lakukan? Kalau dari Api, pulang lebih cepat minimal sekali dalam seminggu. Kalau aku Kak, aku pengen matiin HP setelah jam 8 malam. Makan bisa. Maunya Kak. Yang lain? Kalau aku kayak menulis jurnal untuk menjelaskan kembali nilai diri aku. Coba, guys. Kalau aku pengen menolak satu shift lembur untuk minggu ini. karena aku mau ambil waktu sendiri, mau
menyenangkan saat